Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sebertaan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang bab sifat as-salah. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Kita sampai pada hadis nomor Ana Ibnu Abbas ya. Baik. Hadis 314. Qala Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raqian aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun ketika sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Tuhanmu. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Sedangkan tatkala sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajab lakum. Ya, karena di waktu sujud doa kamu akan dikabulkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, dilarangnya seseorang membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Ya, jadi ketika ada orang yang ruku, jangan membaca Al-Quran. Misalnya membaca Al-Falaq misalnya atau An-Nas ketika ruku ataupun ketika sujud. Karena ada larangan, ya. Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran baik ketika ruku ataupun sujud. Nah, di antara sebabnya sebagaimana penjelasan para ulama, karena Al-Quran itu kalamullah, ya, yang mana harus dibaca ketika seorang itu dalam keadaan yang paling mulia, yaitu ketika berdiri.
Ya, adapun ketika ruku sujud dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hal ini tidak layak untuk membaca Al-Qur'an. Nah, itu sedikit di antara penjelasan para ulama. Baik. Adapun untuk ruku, fa'azzimu fihi Rabb, maka agungkanlah Tuhanmu. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, Maha suci Allah yang maha agung. Maka di situ kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Ya, makanya ketika turun surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, ya, dalam surah Al-Waqiah, maka kata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah hal tersebut di mana di ruku kalian. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, surah apa itu? Surah Al-A'la ayat pertama, maka kata Nabi SAW, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah itu di dalam sujud kalian. Makanya ketika sujud kita diperintahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la. Baik. Nah, selain kita disuruh untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la, maka dianjurkan juga kita membaca doa, ya, ketika sujud. Dengan doa apa saja? Ya, artinya perbanyak doa di ketika sujud. Dan lebih utama kalau itu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun boleh juga dengan doa selain yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan doa apa saja kita diperbolehkan. Tadi disebutkan dilarang kita untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau kita membaca di dalam sujud, ya, dengan ayat Al-Qur'an, tapi maksudnya bukan membaca Al-Qur'an tetapi untuk doa. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Al-Qur'an. Ya, tapi maknanya adalah doa. Maka kalau diniatkan itu untuk doa, maka tidak masalah. Ya, walaupun itu bertepatan dengan ayat Al-Qur'an, karena niat kita bukan membaca ayat Al-Qur'an tetapi berdoa. Baik. Timbul pertanyaan, jadi banyak yang bertanya, bagaimana kalau misalnya seorang ingin berdoa di dalam salatnya ketika sujud, ya, sementara dia banyak permintaan dan dia tidak bisa melafazkannya dengan bahasa Arab, ya, pengen dimudahkan urusannya, ya, cuman kada tahu bahasa Arabnya gimana, ya, banyak permintaan kita itu hendak berdoa itu, nah, cuman kada tahu bahasa Arabnya. Kalau di luar sholat maka terserah, gampang, Masya Allah, minta saja dengan bahasa apa saja tidak masalah. Tapi masalahnya di dalam sholat ketika sujud kah misalnya, apakah boleh seseorang itu berdoa tetapi memakai bahasa Indonesia, ya, setelah dia sujud Subhana Rabbiyal A'la, kemudian dia berdoa tapi berdoanya dengan bahasa Indonesia. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dilarang, ada yang mengatakan diperbolehkan. Wallahu alam, ulun lebih condong yang menyatakan diperbolehkan selama doa tersebut benar doa-doa yang baik, ya. Jadi tidak masalah walaupun berdoa dengan bahasa Indonesia, ya, karena Allah itu mengetahui semua bahasa. Walaupun kalau lebih utamanya tetap berbahasa Arab, ya, dan berdoa sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, sekali lagi ini masalah khilafiyah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, tapi ulun lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Wallahu alam. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, ya, wasujudihi, dan sujud, biasanya membaca
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Muttafaqun alaih. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Maka ini diantara dalil bahwasanya boleh seseorang membaca ketika ruku ataupun sujud dengan zikir atau doa ini. Ini kan termasuk doa juga nih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Berarti boleh ketika ruku itu membaca zikir yang ada doanya. Ya, diantaranya adalah zikir ini. Ya, tetapi untuk memperbanyak doa itu dikhususkan ketika sujud. Ya, kalau ruku maka membaca zikir yang warid saja yang datang dari Nabi SAW, ya, dan boleh kalaupun itu harus atau kalau itu mengandung doa seperti Allahumma firli di ujung ini. Nah, Nabi SAW mulai memperbanyak membaca bacaan ini, ya, atau zikir ini ketika turunnya surah An-Nasr. Bagaimana bunyi surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang nasrullah. Apa itu nasrullah? Pertolongan Allah. Ya. Ada enggak ngarannya nasrullah di sini? Itu artinya pertolongan Allah. Wal fath, dan pembukaan, kemenangan, ya. Al-Fath ini menurut jumhur ulama maksudnya adalah Fathu Makkah. Baik. Fathu Makkah kapan terjadinya? Tahun 8 Hijriyah. Ya, dan itu termasuk perang yang terakhir, termasuk perang-perang yang terakhir Nabi SAW ya ikuti. Ya, Nabi SAW disebutkan ya mengikuti peperangan itu sekitar 9. Maksud 9 di sini yang benar-benar terjadi pertempuran. Ya, peperangan Nabi itu banyak. Ya, bahkan lebih dari 20. Ditambah syariah ratusan. Ya, cuman yang disebutkan ada pertempuran bertemu dengan orang kafir dan terjadi pertempuran di situ hanya adalah 9. Nah, di antaranya yang disebutkan adalah Fathu Makkah. Baik. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu maksudnya apa? Dalam bahasa kita bajurut. Ya, manusia itu bajurut masuk Islam. Baik, kapan itu? Setelah terjadinya Fathu Makkah. Makanya ini kan Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah. Tahun 9 Hijriyah itu dinamakan dengan Amul Wufud. Tahun datangnya utusan delegasi dari berbagai kabilah yang menyatakan bahwasanya penduduk kabilahnya itu semuanya masuk Islam. Ya, jadi setelah peristiwa Fathu Makkah itu banyak orang-orang masuk Islam. Dan menurut penafsiran Ibnu Abbas, wa ra'aitan nas, dalam surah An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ternyata ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun memerintahkan Nabi untuk fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah, meminta ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia yang maha menerima taubat. Nah, ketika turun surah ini, Nabi SAW pun memperbanyak doa ini. Subhanakallahumma fasabbih, ya kan, bertasbih. Wa bihamdika, ya, fasabbih bihamdi, dengan memuji Allah. Allahumma gfirli, ya, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya. Jadi terkumpul ya pada zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, jadi di akhir kehidupan Nabi SAW beliau memperbanyak membaca zikir ini,
Ya, bayangkan Nabi SAW saja, ya, yang mana beliau sudah dinyatakan diampuni dosa beliau yang telah lalu adapun yang akan datang, ternyata beliau memperbanyak istighfar, memperbanyak bertasbih, memperbanyak bertahmid. Nah, kalau kita itu lebih utama, ya, untuk memperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan, ya, setelah kita membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, kita membaca zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Rasulullah SAW apabila beliau ingin salat, beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Ya, berdiri itu rukun, ya kan? Kemudian bertakbirnya juga rukun, takbiratul ihram. Summa yukabbir hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika ruku'. Bertakbirnya ini wajib karena ini sudah masuk takbir intiqal. Kalau rukuknya rukun, ya, rukuknya itu rukun, ya. Kemudian bacaan subhana rabbiyal azim wajib. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Ini apa tadi hukumnya? Wajib juga. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Nah, bangkit dari ruku, kemudian i'tidal, itu keduanya adalah rukun. Summa yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau mengatakan ketika beliau sudah berdiri, yaitu rabbana walakal hamd. Ini juga wajib bagi siapa? Semuanya, ya. Bagi imam, makmum maupun salat sendiri. Adapun sami Allahu liman hamidah untuk imam dan salat sendiri. Summa yukabbir hina yahwi sajidan. Nah, takbir lagi ini wajib. Kemudian sujud. Sujud hukumnya rukun, ya. Bukan wajib, ya. Rukun. Kalau ketinggalan sujud batal salatnya. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian takbir lagi, takbir intiqal wajib. Ya, kemudian bangkit dari sujud rukun. Duduk di antara dua sujud rukun. Ya, kemudian membaca Rabbi firli itu wajib. Summa yukabbir hina yasjud, ya, sama tadi, ya. Takbir intiqal, sujud rukun. Summa yukabbir hina yarfa'. Ya, kemudian bertakbir lagi ketika beliau bangkit. Summa yaf'alu dzalika fis salati kulliha, dan beliau lakukan yang sama di seluruh salat beliau. Wa yukabbiru hina yaqumu minasnaini ba'dal julus. Nah, setelah tasyahud awal, ya, tasyahud awal apa hukumnya? Wajib. Duduknya juga wajib. Kemudian beliau bertakbir, ya, ketika bangkit ke rakaat yang ketiga. Muttafaqun alaih. Masih ingat kita diperintahkan untuk takbir di dalam salat berapa kali? 4. Kapan saja? Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika turun dari ketika ingin sujud, ketika bangkit dari sujud, ya. Kemudian ketika ingin bangkit ke rakaat yang ketiga, ya. Betul nggak? Baik. Itu kita membahas tentang mengangkat tangan kemarin, ya. Mengangkat tangan kapan? 4, ya. Ada 4 kondisi. Ya, bukan takbir, ya, berarti mengangkat tangan yaitu di awal salat pertama, ketika turun dari ruku, bangkit dari ruku, baru ketika bangkit ke rakaat yang ketiga. Ya, kalau takbir itu di setiap kita berpindah gerakan, ya. Kecuali ketika bangkit dari ruku, itu tidak bertakbir tapi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baik.
Hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku', kalau beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', beliau mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, ini diantara salah satu redaksi ketika i'tidal. Bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, mau dilengkapi maka silakan baca mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini bacaan ketika i'tidal yang panjang. Ya. Mungkin kebanyakan belum hafal ya. Baik, kalau tidak hafal boleh hanya sampai masyita min syai'in ba'd. Ya, ada riwayat sampai situ, yang lebih sempurna lagi sampai akhir dari minkal jadd. Ya, sebenarnya kalau mau menghafali hafal aja insyaallah. Terus dipraktekkan, kena menghafal seorang. Ya, masalahnya kada dihafali, kada dipraktekkan, ya tambah ile. Baik, kemudian hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan. Berarti yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya seseorang sujud di atas 7 rukun ini atau 7 anggota tubuh ini wajib, bahkan termasuk rukun. Tidak sah sujud seseorang kalau tidak sujud di atas 7 ini. Ya, kalau ada yang mengangkat kakinya, ya, jadi apa namanya nih, lututnya sujud tapi ujung kakinya diangkat misalnya. Baik, maka itu sebagian para ulama menyatakan tidak sah. Baik, nah apa saja yang 7 itu? Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi. Ya, dahi, dan ternyata Nabi SAW menunjuk ke hidungnya. Berarti menunjukkan bahwasanya hidung itu satu kesatuan dengan dahi. Artinya ketika sujud, hidung juga harus ikut sujud. Ya, kesalahan sebagian orang itu adalah tidak menyentuhkan hidungnya ke tempat sujud. Ya, sebagian ulama menyatakan ini tidak sah karena yang namanya jabhah itu termasuk juga hidung. Ya, dan itu dihitung 1, bukan 2 ya. Karena kalau dihitung 2 jadi 8. Ya, dihitung 1. Wal yadaini, dan kedua tangannya, wa rukbataini, dan kedua lututnya, wa atrafil qadamaini, dan juga ujung kedua kaki. Muttafaqun alaih. Ya, insyaallah jelas ini ya. Kemudian wa an Ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW apabila salat beliau merenggangkan kedua tangannya ketika sujud sehingga terlihat putih kedua ketiaknya. Berarti benar-benar dibuka. Karena sampai kelihatan ketiak itu kan berarti benar dibuka. Karena kalau sebegini saja masih belum kelihatan ketiaknya, berarti benar-benar harus dibuka. Tapi ingat, tangan tetap ke arah kiblat, jangan ikut kayak gini. Ya, tapi ini tetap ininya dibuka seperti ini. Wallahu a'lam, seperti dia. Jadi untuk sujud, pertama 7 anggota sujud harus benar-benar menempel di tempat sujud. Ya, yang kedua ini dibuka. Tangan dirapatkan, jangan direnggangkan, dirapatkan seperti ini.
Kemudian ini jangan terturun ke tempat sujud, tapi diangkat dan ini direnggangkan. Makanya dalam hadis berikutnya, wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, idza sajadta fada kaffaika warfa mirfaqaika, rawahu Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu. Jadi telapak tangan diletakkan di tempat sujud, adapun siku diangkat. Angkatlah kedua sikumu. Ya, ini kita mengalir saja ya, karena kita sudah panjang lebar menjelaskan ini, bahkan sudah kita praktekkan. Baik. Wa an Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahu Al-Hakim. Dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW apabila ruku beliau merenggangkan jari jemarinya, dan apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya. Ya, jadi kalau ruku direnggangkan untuk mencengkram lutut, tapi untuk sujud dirapatkan. Jelas insyaallah. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah SAW yusalli mutarabbi'an, rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini berkaitan bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Ketika pian sakit misalnya, tidak mampu berdiri, kan boleh sambil duduk. Nah, bagaimana duduknya? Nah, diriwayatkan dalam hadis ini ternyata Nabi SAW ketika beliau salat sambil duduk, beliau duduknya mutarabbi'an, yaitu bersila. Ya, bersila pian tahu sendiri. Pian ini kebanyakan bersila sekarang. Ya. Maka ketika berdiri bersila, ya. Ketika ingin ruku', ya, maka diberikan isyarat agak rendah. Sujud, maka kalau bisa sujud, maka sujud. Kalau tidak bisa sujud, maka lebih rendah daripada ruku'. Dan ini akan kita bahas insyaallah di akhir sifat salat. Rasanya ada pembahasan tentang bagaimana salat orang sakit, ya, baik ketika duduk maupun ketika berbaring. Nah, insyaallah penjelasannya nanti di akhir-akhir sifat salat. Baik. Hadis berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ketika duduk di antara dua sujud, Nabi mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, rawahul arba'ah illa an-Nasa'i wa lafzu li Abi Dawud sahahahu Al-Hakim. Jadi ketika Nabi SAW duduk di antara dua sujud, beliau membaca Allahumma ighfirli, ya, warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, ini satu riwayat. Riwayat yang lain ada yang tambahan, ada wajburninya. Baik. Nah, dan lafaz ini ya boleh hanya mencukupkan rabbighfirli. Ya, boleh juga diulang-ulang rabbighfirli, rabbighfirli. Yang wajib itu kan cuma rabbighfirli, Allahumma ighfirli. Ya, lebih utamanya adalah sebagaimana yang disebutkan di riwayat-riwayat yang ada. Baik, maka di sini isinya semuanya doa. Coba di sini Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Warhamni, apa? Dan sayangilah aku, rahmatilah aku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, berikanlah kesehatan, jagalah maksudnya aku. Warzuqni, serta berikan rezeki kepadaku. Kalau ada wajburni, ya tutupilah kekuranganku, ya, dan seterusnya. Jadi ini semuanya isinya doa dan jangan sampai ditinggalkan. Jadi banyak di dalam bacaan-bacaan salat itu merupakan doa, ya. Baik. Wa an Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli
fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'ida. Rawahul Bukhari. Dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Nabi SAW salat. Ketika beliau berada di dalam rakaat ganjil dari salatnya, beliau tidak langsung berdiri sampai benar-benar duduk dengan sempurna. Baik, ini duduk apa maksudnya? Duduk istirahat. Artinya ketika rakaat pertama mau bangkit ke rakaat yang kedua, maka beliau ada duduk istirahat sejenak, ya. Begitu juga ketika rakaat ketiga ingin bangkit ke rakaat yang keempat, ada duduk istirahat. Nah, walaupun di sini para ulama berbeda pendapat, apakah benar-benar disunnahkan kita setiap kali salat itu duduk istirahat, ya, ataukah hanya dalam keadaan perlu saja? Seperti kalau misalnya sudah capek badan perlu duduk istirahat, atau ketika sudah tua baru disuruh untuk duduk istirahat. Sebagian mengatakan sunnah secara mutlak. Nah, di antara dalil mereka adalah ini, hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an. Baik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u 'alal ahya'i min ahya'il Arab summa tarakah. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan kunut selama sebulan. Setelah ruku, beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Maka mulai hadis ini dan hadis berikutnya itu akan membahas tentang masalah kunut. Dan kita belum membahas tentang masalah kunut, ya kan? Ketika penjelasan kita tentang fikih, kita tidak menjelaskan tentang kunut. Maka insyaallah malam ini kita akan bahas tentang masalah kunut. Yang pian tahu kunut itu ada berapa macam? Apa saja? Kunut witir, kunut nazilah, satunya lagi kunut subuh. Nah, yang pembahasan para ulama berkaitan tentang kunut itu ada 3. Ya, yang dibahas oleh para ulama tentang kunut itu ada 3. Kunut witir, kunut subuh, dan kunut nazilah. Nah, kita akan bahas malam ini secara tuntas berkaitan 3 macam kunut ini beserta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Baik, kita ulang. Ya, jadi kunut yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ada 3 macam kunut dan tidak ada yang keempat. Kunut 4 witir, kunut subuh, dan kunut nazilah. Baik. Dan tidak ada kunut yang keempat, ya. Kali aja ada kunut maghrib gitu. Kunut isya enggak ada, ya. Cuma 3 macam kunut ini. Baik, apa yang dimaksud dengan kunut dulu? Secara bahasa apa artinya kunut? Baik. Kunut secara bahasa para ulama menyebutkan ada 2. Menahan bicara atau diam. Baik, mana yang kedua? Doa. Kunut secara bahasa menahan bicara atau diam. Yang kedua doa. Doa ini maksudnya dalam sholat. Adapun kunut
secara syara, istilah syariat lah ya, syara. Itu ada beberapa pengertian. Taat secara terus menerus, ketaatan yang terus menerus. Kalau seorang dikatakan rajulun qanit, laki-laki yang taat secara terus menerus, dan Ibrahim alaihissalam diberikan gelar hamba yang qanit. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok panutan yang taat kepada Allah, dan taat beliau terus menerus. Itu disebut dengan kunut. Ingat, kunut itu kunut pakai ta, bukan pakai to. Kalau pakai to beda lagi, itu putus asa dari rahmat Allah, kunut. Ini pakai ta. Yang kedua, makna dari secara syara untuk kunut adalah khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, peliharalah salat, ya, dan salat wusta, maksudnya salat asar, dan berdirilah dengan khusyuk. Baik. Kemudian kunut juga artinya memperlama berdiri ketika salat. Memperlama berdiri ketika salat. Nabi SAW ditanya, ayyus salati afdal, salat apakah yang afdal, yang utama? Tulul kunut, ya, lama berdiri. Jadi seorang ketika salat sendirian qiyamul lail, maka semakin lama dia berdiri maka lebih utama. Baik. Yang berikutnya adalah doa, sebagaimana secara bahasa sama, doa. Ya, dan inilah yang dimaksud pembahasan kita dengan istilah kunut, yaitu doa ketika dalam sholat. Baik, insyaallah. Berapa menit lagi? Sampai belum? Belum. Baik, kita sebutkan tadi kunut ada 3, witir, subuh, dan nazilah. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah pembahasan tentang kunut witir. Apa hukum kunut witir? Baik, sunnah. Anggaplah sunnah. Kapan? Kalau kita masyhurnya di bulan Ramadan itu kapan? Pertengahan kedua, ya, dari 16 Ramadan sampai akhir Ramadan, ya, kebanyakan kita seperti itu, ya. Baik, tapi apakah tidak disunnahkan untuk kunut dari awal gitu? Apakah disunnahkan hanya di pertengahan kedua dari bulan Ramadan, ataukah disunnahkan dari awal Ramadan? Kemudian apakah cuma di bulan Ramadan? Kan witir tidak cuma di bulan Ramadan. Ya. Cuman lil asaf, ya, sayang sekali sebagian kaum muslimin witirnya cuma di bulan Ramadan. Itu pun pas ikut tarawih kemudian witir. Ya, jadi witirnya cuma bulan Ramadan. Padahal Nabi SAW sangat menjaga namanya salat witir, bahkan tidak pernah beliau tinggalkan walaupun beliau dalam keadaan safar. Baik, ini isya kayaknya nih. Belum ya? Berarti Belandung pulang isyanya lah ya. Baik. Jadi apa hukumnya? Nah, sebagian ulama mengatakan wajib.
mengikuti hukum witir sendiri. Hukum witir apa? Ya, jumhur ulama menyatakan sunnah. Tapi ada yang mengatakan wajib, yaitu Abu Hanifah yang menyatakan witir itu wajib. Tapi yang benar adalah sunnah. Nah, ketika Abu Hanifah menyatakan witir itu wajib, maka kunut juga wajib, kata beliau rahimahullah. Adapun pendapat Malik dalam satu perkataan beliau, dan Ahmad dalam satu riwayat, dan Al-Imam Syafi'i dalam qaul qadim beliau. Qaul qadim Imam Syafi'i maksudnya apa? Ketika beliau masih di Irak, ya. Jadi Imam Syafi'i kan pernah di Irak, kemudian ke Mesir. Nah, ketika di Irak beliau kan banyak berfatwa tuh. Nah, fatwa-fatwa beliau di Irak itu disebut dengan qaul qadim, ya, perkataan pendapat beliau yang lama. Ketika beliau berpindah ke Mesir, banyak perkataan-perkataan beliau yang beliau revisi. Nah, itulah qaul jadid. Nah, menurut qaul qadimnya Syafi'i, ya, bahwasanya kunut itu mustahab di pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi memang ada pendapat Syafi'i, tapi adalah qaul qadim beliau, disunnahkan witir itu mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Baik, kalau Malik dalam satu riwayat yang lain tidak dianjurkan kunut sama sekali, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya, dan pendapat yang terakhir, ini insyaallah pendapat yang paling kuat, yaitu Hanabilah, Syafi'iyah dalam satu riwayat yang lain, ya, dan juga dua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, menyatakan dianjurkan kunut setiap kali witir sepanjang tahun. Baik, artinya dianjurkan kapan saja witir itu pakai kunut tidak masalah, di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, ya, walaupun tidak dianjurkan selalu berkunut, ya, cuman tidak ada batasan waktu untuk berkunut kapannya, ya, yang jelas dianjurkan sepanjang tahun, tapi tidak dianjurkan untuk setiap kali witir kunut, ya, kadang ditinggalkan. Karena dalam riwayat-riwayat tentang salat witir Nabi SAW tidak diriwayatkan bahwasanya beliau berkunut, ya. Jadi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, boleh seseorang berkunut kapan saja, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, cuman ditekankan memang, ya, pertengahan kedua dari bulan Ramadan, ya, dan dianjurkan tidak ditinggalkan sama sekali untuk pertengahan kedua dari bulan Ramadan, ya. Karena memang banyak riwayat dalam masalah itu, terutama para sahabat banyak yang berkunut, ya, ketika pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Baik. Bisa, ya. Baik, kesimpulannya, hukum dari kunut witir itu sunnah kapan saja ketika kita salat witir, tidak ada batasan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sebutkan bahwasanya qunut witir, pendapat yang terkuat di sini adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, dan ini dilakukan kapan saja sepanjang tahun.
dan sangat ditekankan lagi di pertengahan kedua atau bagian kedua dari bulan Ramadan, yaitu dari tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ini sangat ditekankan. Ya, bahkan para ulama menyatakan setiap malam itu dianjurkan untuk berkunut. Ya, tetapi untuk kunut sendiri itu tidak hanya dikhususkan pada waktu ini, bulan Ramadan saja, enggak. Tetapi di luar Ramadan juga dianjurkan. Hanya saja anjurannya akan lebih baik tidak dilakukan terus-menerus. Artinya tidak setiap kali seseorang berwitir itu senantiasa berkunut. Karena banyak yang meriwayatkan salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi berkunut. Baik. Kemudian mana dalil adanya anjuran berkunut? Pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Siapa Al-Hasan bin Ali? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari putri beliau bernama Fatimah. Baik. Yang mana dia mengatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajariku beberapa kalimat yang aku baca pada kunut witir, yaitu bacaannya adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul khamsah wa zada Tabarani wal Baihaqi wa la ya'izzu man 'adait. Itu sebelum tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi setelah innaka la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, ini adalah kunut witir bacanya ini. Baik. Adapun kunut nazilah itu tidak membaca ini. Ya, jadi kalau ada yang kunut nazilah membaca ini sebenarnya itu keliru, karena ini adalah bacaan kunut witir. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan. Baik. Kemudian Zadan Nasai wa min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ala Nabi. Artinya diperintahkan di akhir kunut itu untuk bersalawat atas Nabi. Kalau kita perhatikan di sini, semua dhamir atau kata gantinya adalah untuk diri sendiri, ya. Maksudnya Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku, ya, fi man hadait, ya, sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Kemudian wa'afini fi man afait, berilah aku kesehatan sebagaimana yang engkau telah berikan kesehatan kepada mereka. Wa tawallani fi man tawallait, ya, tolonglah aku bersama golongan yang telah engkau beri pertolongan. Wa barik li fi ma a'tait, kemudian berilah aku berkah atas segala yang engkau berikan. Wa barik li fi ma a'tait, sudah ya. Wa qini syarra ma qadait, dan hindarkanlah aku dari keburukan sesuatu yang engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau memberi keputusan dan bukannya engkau yang diputuskan. Innahu la yazillu mawalait, sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang telah engkau menangkan. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau dan maha tinggi wahai Rabb kami. Kemudian wala ya'izzu man 'adait, tambahan itu, dan tidak akan mulia orang yang engkau murkai. Kemudian baru setelah itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa di sini semuanya lafaznya atau kata gantinya adalah aku. Nah, itu kalau dia salat
sendirian. Tetapi kalau salatnya berbarengan ya atau dia jadi imam, maka para ulama menjelaskan ni-nya itu dirubah menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Artinya ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Jadi yang asalnya saya dirubah menjadi kami. Ya, yang mana nanti makmum hanya mengaminkan. Karena kalau tetap menggunakan domir ini atau kata ganti saya, kemudian makmum mengaminkan, maka ini termasuk khianat ya. Ini khusus imamnya saja, makmumnya gimana ya? Ya Allah alam, jadi diganti ihdini menjadi ihdina. Baik. Nah, jadi ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya dianjurkan berkunut ketika witir. Baik. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya itu menyuruh atau memerintahkan para sahabat atau menganjurkan para sahabat untuk berkunut ketika witir. Baik. Jadi hukum witir sunnah, dan ini tidak dikhususkan pada bulan Ramadan. Ya, ini di seluruh witir boleh dilakukan. Baik. Kapankah berkunut? Ya, kapankah berkunut? Maksudnya kita sepakat bahwasanya kunut itu di rakaat terakhir. Ya, ketika sholat witirnya 3 rakaat, maka di rakaat ketiga. Ada yang misalnya berwitir 5 rakaat, maka kunutnya di rakaat ke-5. Ada yang berkunut 9 rakaat, maka di rakaat ke-9. Ya, ada yang berwitir 11 rakaat, maka kunutnya di rakaat ke-11 dan seterusnya. Sepakat itu di rakaat terakhir. Cuman kapan di rakaat terakhir tersebut? Apakah setelah ruku ataukah sebelum ruku? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Hanafiyah mengatakan sebelum ruku. Jadi setelah selesai membaca surah, ya, dia tidak ruku tapi kunut dulu, baru ruku. Kalau Syafi'iyah adalah setelah ruku. Hanabilah dan ahli hadis mengatakan boleh keduanya, dan ini pendapat yang paling kuat, boleh sebelum ruku ataupun setelah ruku. Baik. Nah, tapi di tempat kita itu masyhurnya adalah setelah ruku, dan itu lebih baik. Ya, lebih baik setelah ruku. Baik. Tapi boleh baik setelah atau sebelum ruku. Baik. Adapun apa yang dibaca, para ulama berpendapat ya, kunut itu sah dengan doa apa saja sebenarnya. Ya, jadi kunut itu dengan doa apa saja itu sah. Cuman lebih utamanya adalah ya tadi yang kita bacakan tadi, yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan. Jadi kakek mengajari cucu. Jadi dianjurkan kakek itu juga mengajarkan cucu, tidak hanya mengajarkan anak. Ya, terutama bagi pian yang sudah jadi kakek. Berapa orang sini yang sudah jadi kakek? Rasa sendiri. Baik. Sebagaimana boleh juga setelah membaca witir yang tadi diajarkan kepada Al-Hasan, ya, ditambah dengan doa-doa yang lain juga, itu tidak mengapa. Ya. Karena banyak riwayat-riwayat bahwasanya doa yang diajarkan oleh Nabi itu tidak cuma ini. Dan juga yang diriwayatkan dari sahabat banyak ya lafaz-lafaz yang berbeda. Ya. Pian kalau hendak tahu untuk masalah ini, ada buku judulnya Doa dan Wirid karya Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau mengumpulkan di situ doa-doa witir, ya, doa kunut witir. Baik. Dan ditutup dengan salawat. Apa tugas makmum kalau dia dalam sholat jamaah? Ya, apa tugas makmum? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cuma mengaminkan saja. Ada juga yang mengatakan ikut kunut, ya, bayam-bay dengan imam, bersama dengan imam. Jadi kunut, berdoa bersama imam.
Ada juga yang merinci, kalau suara imam terdengar, maka makmum mengaminkan. Kalau tidak terdengar, maka berkunut dan berdoa. Ya. Ada yang mengatakan mengaminkan ketika imam berdoa. Jadi kalau imam berdoa cukup diaminkan. Tapi kalau imam pujian, ingat dalam dalam riwayat yang disebutkan dalam hadis Hasan bin Ali tadi, ada isinya itu doa, ada cuma pujian. Coba yang doa mana saja? Allahumma hdini fi man hadait. Itu doa, maka diaminkan. Wa afini fi man afait. Doa. Wa tawallani fi man tawallait. Doa. Wa barik li fi ma atait. Doa. Wa qini syarra ma qadait. Doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini bukan doa, ini pujian kepada Allah. Ya, makanya kalau ini tidak usah diaminkan. Baik. Nah, jadi kalau yang ketiga, yang berikutnya mengatakan bahwasanya mengaminkan ketika imam berdoa dan ikut membaca ketika itu berkaitan dengan pujian. Tapi yang benar wallahu alam, kalau imam berdoa kita mengaminkan, kalau imam mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, kita dengarkan saja tanpa harus mengikuti imam. Ya. Jadi kalau dalam masalah ini sampai waqina syarra ma qadait, sampai situ diaminkan. Adapun fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, jangan diaminkan. Ya. Jadi bukan tidak diaminkan, bahkan jangan diaminkan. Innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu jangan diaminkan. Kenapa? Karena maknanya jadi aneh kalau kita aminkan. Misalnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, Engkau yang memberi keputusan dan bukannya Engkau yang diputuskan. Amin. Gimana? Ya itu pujian kepada Allah. Kalau kita aminkan seolah-olah Allah sebelumnya bukan, ya lalu kita aminkan. Ya kan itu jadi jelek maknanya. Jadi kalau masalah pujian-pujian jangan diaminkan. Kalau doa diaminkan. Nah, ini diingatkan oleh para ulama berkaitan tentang kunut witir. Baik. Jadi yang benar, kalau doa diaminkan, kalau pujian maka kita cukup mendengarkan saja. Baik. Apakah dianjurkan mengangkat tangan ketika kunut? Jawabannya ya, dianjurkan. Baik, kita mengangkat tangan. Apakah dianjurkan mengusap wajah selesai kunut? Ada Hanabilah dan satu pendapat Syafi'iyah mengatakan mustahab, dianjurkan. Tapi di riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan satu pendapat dari Syafi'iyah tidak mustahab, dan kita dapati memang kebanyakan tidak mengusap wajah, ya. Orang-orang yang berkunut witir, ya, yang kita dapati mereka tidak mengusap wajah, dan ini yang benar, tidak ada mengusap wajah, dan tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa yang dianjurkan mengusap wajah ketika kunut witir, selesai dari kunut witir. Baik, bagaimana kalau berdoa, orang yang berdoa mengangkat tangan di luar sholat, apakah dianjurkan untuk mengusap wajah setelah berdoa? Maka ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan masalah ini, karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan ya bahwasanya Nabi SAW setelah berdoa itu mengusap wajah. Hanya saja riwayat-riwayat tersebut seluruhnya adalah dhaif, lemah. Ya, jadi wallahualam pendapat yang benar untuk berdoa mengangkat tangan di luar sholat itu sunnahnya tidak mengusap wajah. Ya, walaupun kalau ada pun yang mengusap wajah, maka hadisnya ada. Ya, hanya saja hadisnya wallahu alam semuanya dhaif. Baik, selesai pembahasan tentang kunut yang pertama, yaitu kunut witir. Berarti untuk hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar terkait tentang kunut witir itu cuma hadis nomor 329. Baik, kita berpindah kepada kunut subuh. Pertama, para ulama sepakat tidak ada kunut
selain kunut nazilah pada 4 solat, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak ada kunut selain kunut nazilah pada 4 ini. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada kunut sama sekali. Kecuali nazilah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, adapun subuh, para ulama berbeda pendapat. Ya. Kemudian, para ulama mereka juga bersepakat bahwasanya Nabi dahulu berkunut pada salat subuh. Namun mereka berbeda pendapat apakah kunut tersebut berlanjut sampai beliau meninggal ataukah tidak. Baik. Maka apa sih sebenarnya hukum kunut pada salat fajar atau subuh? Maka para ulama berbeda pendapat. Ini ulun ingin tuliskan dalam masalah ini tentang hukum kunut dan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Karena ini sering menjadi hal yang diributkan gitu ya. Hanabilah hukum kunut subuh. Mazhab Hanabilah Hambali ya, Hanbali. Ada yang mengatakan Hanabilah, ada yang mengatakan Hambali. Makruh. Jadi kunut tidak haram tapi makruh. Tidak sampai haram. Hanafi ya. Mazhab Hanafi ya. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad, haram berkunut. Jadi makruh berkunut, haram berkunut. Satu riwayat dari Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini banyak riwayat fatwa beliau berbeda-beda. Sebagian sahabat Ibnul Qayyim menyatakan bid'ah berkunut. Maliki ya, Maliki mustahab atau dianjurkan. Ini kunut subuh secara terus-menerus. Ya, kunut subuh secara terus-menerus. Jadi banyak pendapat para ulama berkaitan dengan kunut subuh. Maka kalau kita melihat di sini, mazhab yang menganjurkan untuk berkunut itu ada dua, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Walaupun kalau Maliki mengatakan dianjurkan, jadi tidak sampai derajat sunnah. Jadi sunnah itu artinya memang sunnah Nabi yang menganjurkannya. Kalau mustahab itu kesimpulan-kesimpulan. Akhirnya dianjurkan ternyata. Yang lain ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mengatakan bid'ah. Jadi intinya Malik Syafi'i saja yang mengatakan dianjurkan berkunut. Nah, hanya saja untuk Maliki ya, yang mengatakan dianjurkan itu kunutnya tidak dikeraskan dengan suara lirih dan tidak mengangkat tangan. Jadi kalau Maliki ya, itu dengan suara lirih tapi tidak mengangkat tangan. Kalau Syafi'i ya, dengan suara keras dan juga mengangkat tangan. Baik. Cuman berkaitan masalah ini ada beberapa perkara yang ulun perlu peringatkan. Yang pertama
tentang masalah hukum kunut subuh itu merupakan perkara khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi sama seperti masalah-masalah khilafiyah yang lainnya. Ya, maka jangan sampai perbedaan pendapat semacam ini itu menjadi sebab apa? Perpecahan di antara kaum muslimin, ya. Sampai dibawa ke masalah wala dan bara, ya. Kalau pokoknya kalau sependapat, maka dia jadilah wala di situ, loyalitas di situ. Kalau tidak, maka aku berlepas diri darimu misalnya. Ya enggak gitu. Itu khilafiyah biasa dalam masalah fikih. Jadi silahkan ambil pendapat yang menurut antum itu lebih kuat sesuai dengan dalil yang ada, ya. Tapi jangan sampai menjadi sebab saling mencela, saling mengejek, saling bermusuhan, ya, saling mengeluarkan dari ahlu sunnah misalnya. Apalagi sampai mengeluarkan dari Islammu, itu kan lebih parah, ya. Jadi sekali lagi masalah seperti ini jangan sampai menjadi sumber keributan di antara kaum muslimin. Ini adalah perkara biasa, ya. Baik, itu pertama. Ketika ada seorang yang menganggap kunut itu tidak dianjurkan, ya, apakah dia boleh sholat di belakang orang yang berkunut? Makanya Imam Ahmad menyatakan tidak dianjurkan untuk berkunut. Syafi'i berkunut. Maka ketika Imam Ahmad ditanya dalam masalah ini, apakah ikut sholat di belakang orang yang berkunut? Kata Imam Ahmad, a'atrukus sholah khalfa Syafi'i. Apakah aku meninggalkan sholat di belakang Imam Syafi'i? Coba bayangkan kalau Imam Syafi'i sekarang hidup dan dia jadi imam, apakah kita tidak mau sholat di belakang beliau? Ya, siapa kita dibandingkan Imam Syafi'i? Ya, artinya tidak boleh meninggalkan jamaah hanya gara-gara imamnya berkunut. Kan gitu juga. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya gimana maksudnya? Imamnya kada berkunut, kita menganggap misalnya kita berkunut. Kalaupun imamnya tidak berkunut dan makmumnya menganggap dianjurkannya berkunut, ya maka tidak boleh meninggalkan jamaah atau tidak boleh memisahkan dari jamaah, ya. Dan mereka pun yang mengatakan berkunut itu hanya sebatas sunnah, ya. Kalaupun meninggalkan kunut harus sujud sahwi, maka tercover dengan imam, tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu kunut sendirian, itu tidak dibenarkan, ya. Jadi sekali lagi, nah inilah kadang ya kalau orang tidak paham ya akhirnya seperti ini. Jadi fatwa sembarangan akhirnya diambil. Baik. Dan sayang ya kalau seorang ternyata sudah sampai ke sana, ya akhirnya sholat sendiri misalnya di hotel aja. Oh ini rugi, ya sangat rugi. Baik. Sekarang imam kunut, kita boleh untuk sholat di belakangnya. Maka Abu Hanifah, ya, menyatakan diam dan tidak mengikuti, karena Hanafiyah itu kan menganggap tidak haram bahkan untuk berkunut, jadi tidak, ya. Tapi Al-Imam Ahmad dalam riwayat dan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan ikut kunut walaupun kita memandang tidak berkunut. Nah jadi dalam masalah ini, ya ini juga perkara khilafiyah yang tidak perlu ribut, ya. Sesama jamaah kajian terkadang ribut terkait masalah seperti ini. Empat kunut atau kada, ya. Ya itu perkara khilafiyah, itu biasa, ya. Pian ambil pendapat yang menurut pian lebih kuat. Baik. Nah, jadi sampai sini selesai berkaitan tentang kunut subuh. Baik, kita pindah ke kunut yang berikutnya, yaitu kunut nazilah. Apa yang dimaksud dengan nazilah? Apa itu nazilah? Nazilah itu secara bahasa itu bencana, musibah. Ya, artinya kunut nazilah berarti kunut yang dilakukan ketika ada nazilah, ketika ada bencana yang itu menyeluruh, ya, kepada kaum muslimin, seperti orang kafir menyerang kaum muslimin, ya, seperti yang terjadi di di Palestina, ya, yang mana orang Yahudi kan memerangi
saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu disebut dengan nazilah. Baik. Ada juga yang menyatakan ya, jadi ketika terjadi peperangan seperti ini, maka kunutnya adalah mendoakan keselamatan untuk kaum muslimin dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Atau seperti menyebarnya wabah seperti corona kemarin. Nah, itu dianjurkan untuk kunut. Ya, hanya saja kita akan sebutkan syarat-syarat berkaitan dengan masalah kunut. Ya, dan yang semisal itu maka dianjurkan untuk berkunut. Para ulama sepakat bahwa Nabi berkunut untuk nazilah. Namun mereka berbeda pendapat apakah hukumnya sudah dihapus ataukah tidak. Artinya apakah sampai sekarang itu dianjurkan untuk kunut nazilah ataukah tidak. Ya, sebagian ulama seperti Hanafiyah menyatakan dihapus. Jadi yang dianjurkan cuma kunut witir. Kalau Malikiyah dan Syafi'iyah kunut nazilah itu dianjurkan selajur dengan kunut subuh tadi. Ya. Ada juga yang mengatakan Hanabilah kunut disyariatkan ketika ada sebabnya dan di semua salat, tidak hanya salat subuh. Baik, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, yaitu di semua salat, tidak hanya salat subuh ya, tapi semua salat dianjurkan untuk berkunut. Tapi kalau ada sebabnya. Baik. Jadi kita sebutkan ya semua salat. Nah, cuman ditekankan memang pada salat subuh dengan salat maghrib itu sangat ditekankan untuk kunut nazilah, tapi bukan berarti yang salat lain tidak dianjurkan. Baik, kita lihat hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar berkaitan tentang kunut nazilah. Jadi beliau ini menyebutnya tidak berurutan. Baik, hadis 325. Wa an Anasin radhiyallahu anhuma, dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW berkunut selama 1 bulan ba'da ruku', setelah ruku', yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab summa tarakahu. Ya, Nabi pernah berkunut selama sebulan setelah ruku'. Beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Baik, ini peristiwa Bi'r Ma'unah ya, yang mana para sahabat sekitar 70 orang yang mana mereka penghafal Al-Qur'an yaitu dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka Nabi pun mendoakan kebinasaan bagi mereka. Dan ini tidak terkhusus pada salat subuh. Ya. Baik. Kemudian hadis 327. Wa anhu, dan dari beliau bahasanya Nabi SAW kana la yaqnut illa idza da'a liqaumin atau da'a ala qaumin, sahih Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW tidaklah melakukan kunut kecuali apabila mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau untuk mendoakan kebinasaan suatu kaum. Nah, ini nazilah juga. Kemudian ya berarti habis ya berkaitan tentang kunut ya. Yang jelas tadi yang kita sebutkan itu adalah kunut nazilah. Kemudian siapa yang berkunut? Siapa yang melakukan kunut nazilah? Ada yang mengatakan cukup waliul amr saja, pemimpin saja. Adapun yang lain tidak perlu kunut nazilah. Ada yang mengatakan waliul amr dan para pendampingnya. Ya, berarti pemimpin, kemudian wakilnya, kemudian para menteri ya. Ya mereka gitulah ya, para pemimpin dan juga pembantu-pembantu para pemimpin. Ada yang mengatakan setiap imam dalam sholat jamaah ya dia berkunut witir. Ada yang mengatakan semua orang yang sholat, baik yang berjamaah ataupun tidak. Tapi wallahu alam ya, yang ulun lebih condong kepadanya kunut nazilah itu adalah perkara umum ya. Maka ini seperti jihad. Maka pertama yang dianjurkan untuk berkunut ini adalah waliul amr, pemimpin, dan juga orang yang diizinkan oleh waliul amr. Jadi kalau misalnya ada pemimpin mengatakan ayo umat Islam kita kunut nazilah, maka pada saat itulah kita dianjurkan untuk kunut.
kalau tidak ada perintah dari pemimpin, maka tidak dianjurkan untuk kunut nazilah. Jadi tidak setiap ada peristiwa tertentu kita dianjurkan untuk berkunut, ya, menunggu keputusan pemimpin. Kalau misalnya Kementerian Agama Indonesia menganjurkan kepada umat Islam untuk berkunut nazilah, ayo silahkan. Ya, kalau tidak ada, maka wallahu alam hukum asalnya tidak dianjurkan. Ya, sekarang kaum muslimin di Palestina yang mereka dianiaya, dizolimi oleh orang-orang Yahud, apakah kita dianjurkan untuk kunut nazilah? Ya, maka menunggu dari perintah dari pemerintah. Kalau ada perintah barulah kita kunut nazilah, ya, wallahu a'lam. Apakah doa kunut witir itu sama dengan kunut nazilah itu sama dengan kunut witir? Ya, jawabannya tidak, ya. Jadi bukan yang dibaca Allahumma hadina fiman hadait, enggak. Bukan itu yang dibaca ketika kunut nazilah, tapi sesuai dengan kondisi apa yang kita doakan. Ya, kita mendoakan orang-orang Yahudi supaya hancur mereka, ya, maka kita berdoa tentang masalah itu. Ya, tidak perlu membaca kunut witir karena itu khusus untuk kunut witir. Maka pembahasan tentang kunut selesai sampai di sini, ya. Masih ada 10 menit, mungkin kita cukupkan, kita buka tanya jawab. Bagi yang bertanya, persilakan. Ya, tadi kan disebutkan oleh para ulama bahwasanya para ulama sepakat doa apa saja itu boleh ketika kunut. Ya, cuman lebih utama yang datang redaksinya dari Nabi SAW. Boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Untuk berkaitan tadi masalah berdoa ketika sujud, ya. Tadi anak katakan boleh untuk berbahasa Indonesia, yaitu bagi mereka yang memang tidak bisa berbahasa Arab, ya, atau susah untuk mengucapkan dalam bahasa Arab sementara kita ingin berdoa. Dan itu khusus ketika berdoa. Adapun tasyahud, Al-Fatihah, ruku, sujud, artinya zikir-zikir itu jangan diganti, jangan terjemahan. Itu khusus doanya saja. Walaupun lebih utama tidak, ya, maksudnya karena ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, ya. Artinya kalau hafal saja pakai bahasa Arab maka lebih utama. Tapi kalau mau berbahasa Indonesia maka sebagian ulama mengatakan boleh, dan ulun lebih condong pada pendapat itu, wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, ulun cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pekan depan ada kajian, ya, insyaallah. Pada ada masalah ya. Kita tidak ada istilah ribut, ya, insyaallah. Baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.